Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kembali lagi bersama GPD Villa Melati Mas dalam menyapa setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Di dalam keadaan yang sakit ataupun sehat hari ini, percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin di dalam kehidupan kita. Dia akan menggenapinya dan dia akan menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Haleluya. Amsal pasal yang ke-19 ayat 20. Amsal 19 ayat 20, demikian firman Tuhan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Bapak Ibu Saudara, kebijaksanaan akan membawa saya dan saudara kepada janji Tuhan. Haleluya. Janji Tuhan yang mana? Ketika 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, "Aku akan datang kembali dan membawa engkau bersama-sama dengan aku di surga yang kekal." Saudara, di mana aku berada, engkau pun berada. Artinya Tuhan mau bawa saya dan saudara kepada surganya yang kekal bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Haleluya. Tetapi pertanyaannya di sini Bapak Ibu Saudara, apakah saya dan saudara sudah siap ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua? Apakah saya dan saudara sudah siap, sudah mempersiapkan diri ini untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kali yang kedua? Saudara, di Matius 25 ayatnya yang ketiga dan 4. Di sini Bapak Ibu Saudara, di pasal ini berbicara tentang perumpamaan yang luar biasa, itu 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Saudara, ayat 3 bilang begini. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Ayat 4, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudara, ini berbicara tentang persiapan. Saudara, ada 2 perbedaan. Yang satunya dia mempersiapkan minyak dan yang satunya dia tidak mempersiapkan minyak. Saudara, ya jelaslah dia tidak membawa minyak, habisnya dia bodoh sih. Dikatakan kan di sini gadis-gadis yang bodoh, berarti memang bodoh lah. Mereka tidak tahu. Saudara, tidak. Mereka tidak benar-benar bodoh. Kata bodoh di sini memakai kata foolish, yang berarti kebodohan yang disengaja. Saudara, artinya mereka tahu sebenarnya yang harus mereka lakukan, saudara, tapi mereka tidak melakukannya. Amsal 19 yang kita baca tadi di dalam ayat 20 dikatakan, dengarkanlah nasihat. 5 gadis-gadis yang bodoh ini, mereka juga mendengarkan nasihat, saudara. Terimalah didikan, mereka juga mendengarkan didikan. Kenapa saya katakan mereka juga mendengarkan nasihat dan menerima didikan? Kenapa? Karena mereka ada di tempat yang sama dengan gadis-gadis yang bijaksana. Mereka sama-sama menantikan Tuhan, sama-sama menantikan mempelai pria, saudara. Mereka tidak benar-benar bodoh. Mereka mendengarkan dan menerimanya. Tetapi apa yang membuat mereka dikatakan di sini bodoh? Saudara, ada satu hal, saudara. Di dalam ayat yang lain, di dalam Roma pasal 2 ayat 3 bilang begini. Karena bukanlah orang yang mendengarkan hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan Allah. Bapak Ibu Saudara, artinya di sini Bapak Ibu Saudara, yang kurang di dalam perumpamaan Matius 25 tentang gadis 5 gadis yang bodoh ini, yaitu apa? Mereka tidak melakukan. Mereka sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan mereka menerimanya, tetapi ada satu hal yang mereka tidak lakukan, yaitu melakukan firman Tuhan. Mereka tidak melakukan firman Tuhan itu, saudara. Mereka tidak benar-benar bodoh. Di sini memakai kata foolish. Mereka sengaja tidak membawa minyak. Saudara, di dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita sama-sama ada di dalam gereja. Kita sama-sama pergi ke komunitas. Kita sama-sama pergi ke ibadah PPKM, mungkin lewat online. Kita sama-sama pergi berbakti kepada Tuhan di setiap ibadah-ibadah, saudara. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kita melakukannya? Atau hanya sekedar kita datang mendengarkan, wah luar biasa Tuhan, luar biasa. Kita menerimanya dengan sukacita, tapi akhirnya itu hanya sebentar saja dan kita melalaikan semuanya. Kita tidak melakukan apa yang sebenarnya yang kita dengar. Apa yang sebenarnya yang sudah kita terima, kita tidak melakukannya. Sehingga kita dikatakan bodoh, saudara. Saya percaya hari ini Tuhan mengingatkan saya dan saudara. Bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan mau supaya ketika dia datang kali yang kedua sebagai mempelai pria, saya dan saudara sebagai mempelai Kristus, mempelai wanita, kita sudah siap bersama-sama dengan dia. Dan
kita akan bersama-sama dengan dia. Di mana dia berada, kita pun berada. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang datang bagi kami pada pagi hari ini. Bukan suatu kebetulan, namun Engkau mengingatkan kami supaya kami terus mempersiapkan diri kami, supaya ketika kedatangan-Mu yang kedua kali kami tidak dikatakan bodoh, tapi kami adalah bagian dari gadis-gadis yang bijaksana yang mempersiapkan diri kami, tidak membodoh-bodohkan diri, tapi kami melakukan ketika kami sudah tahu, kami sudah mendengar, dan kami menerima didikan itu, kami harus melakukannya. Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu, kekal itu selama-lamanya, nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang dipermuliakan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami terus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh kehidupan kami, orang-orang yang percaya, khususnya bagi Tuhan jemaat-Mu yang tertanam dalam pelayanan ini, GPD Villa Melati Mas. Segala kehidupan mereka, apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini, mata pencarian usaha apapun, Tuhan mari Engkau turun tangan memberkati mereka, membukakan jalan setiap bagi mereka yang tertutup jalan, memberikan mereka Tuhan sukacita bagi mereka yang kehilangan sukacita. Dalam nama Yesus, terima kasih. Bagi mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh yang sakit, Tuhan mari Engkau turun tangan menyembuhkan oleh bilur-bilur-Mu, oleh kuasa salib-Mu, oleh kuasa Tuhan darah-Mu di atas kayu salib yang sudah Engkau curahkan bagi kami 2000 tahun yang lalu. Kuasa itu yang sama Tuhan menyembuhkan setiap yang sakit hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu, kekal itu selama-lamanya Tuhan. Sepanjang hari ini, setiap aktivitas yang akan kami jalani Tuhan, biarlah Engkau tolong kami. Setiap perkataan, pikiran, perasaan, tindakan, langkah-langkah yang akan kami ambil, Tuhan, biarlah kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, kekal itu selama-lamanya. Kami siap jalani hari ini bersama dengan Engkau, oleh pertolongan Roh-Mu, Roh Kudus. Kami siap jalani hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.